Chaswiti, ibu dari 6 orang anak yang tinggal di daerah kampung belakang Kalideres ini memiliki 2 anak yang kini duduk di bangku SD dan SMP. Sejak pandemi COVID-19, suaminya bekerja sebagai kuli bangunan tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Rumah kontrakannya sudah 3 bulan tidak dibayar. Namun baginya, anaknya harus tetap bisa bersekolah. Sejak sekolah dilakukan secara daring, anak-anaknya harus menumpang belajar di rumah teman mereka karena tak memiliki telepon pintar. Hal ini menyulitkan anak-anak dan juga temannya karena harus bergantian menggunakan telepon pintar. Niatnya cuma untuk belanja baju ya Bu, cuman nggak taunya kan ini pas COVID itu belajar harus pakai HP. Saya juga kan nggak punya, namanya emang nggak punya sama sekali gitu HP-nya itu, kalau ada mah nggak mungkin lah ya. Jadinya akhirnya saya tadinya juga saya nggak berani. Akhirnya anak saya nggak belajar. Aduh gimana ya kata saya. Ya itulah saya kepikiran sampai ke situnya Bu, sampai saya nitip kartu itu di toko. Chaswiti akhirnya menggadaikan kartu KJP kedua anaknya untuk membeli gawai bekas seharga Rp600.000. Ia berencana untuk menebus KJP anak-anaknya menggunakan saldo yang diterima pada saat tahun ajaran baru. Namun saldo yang diharapkan masuk ternyata tidak diterima sepenuhnya. Selain masih memiliki utang, anak-anak Chaswiti kini terancam dicabut KJP-nya. Punya dia malah nggak turun satunya itu kan, ketahuan satu turun satu enggak. Aduh gimana masih kurang dong, saya bilang yang gitu. Itu yang siapa nih? Yang Tiara. Yang Tiara ya? Yang kelas SD. Kelas ya? SD iya. Naik kelas 4 sekarang. Yang ini Bu, nih iya. Oh gitu. Ini nggak turun. Minta sama pemerintah sih jangan sampai dicabut, tolong gitu, jangan sampai dicabut gitu aja. Saya kalau dicabut mah lebih berat juga walaupun sekolahnya gratis. Sementara itu, pemilik toko seragam di mana Chaswiti dan sejumlah orang tua murid lainnya menggadaikan KJP anaknya mengaku pada awalnya menolak permintaan mereka untuk menggadaikan KJP sebagai jaminan. Namun rasa iba pada mereka yang tengah kesulitan membuatnya akhirnya mau menerima KJP sebagai jaminan utang, selama uang yang diperoleh hanya digunakan untuk kebutuhan sekolah anak. Sebenarnya KJP nggak boleh ditaruh buat sekolah. Saya kasih karena benar-benar dia ngambil baju, kadang suami saya ikut nyariin baju, saya kasih. Menurut UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan, penggadaian kartu KJP menyalahi pasal 33 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018. Sanksinya diatur dalam pasal 35, yaitu pencabutan KJP. Mereka sudah tahu, sudah paham kalau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh peraturan KJP itu KJP akan dicabut. Harusnya mereka sudah sadar itu, karena ketika mendaftarnya pun sebagai bentuk pengawasan awal itu mereka sudah, orang tua maupun siswa ini menandatangani surat pernyataan ketaatan untuk mematuhi pemanfaatan atau penggunaan KJP. Di satu sisi, apa yang dilakukan Chaswiti dan orang tua murid lainnya menyalahi peraturan yang ada. Namun himpitan ekonomi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka menjadi alasan yang tidak bisa diabaikan. Sampai saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum memberikan sanksi terkait dugaan pelanggaran ini. Syara Mediana, Pranedia, Jakarta.